warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya yaitu nikmat sehat sehingga kita semua pada hari ini bisa mengadakan kegiatan kerohanian. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta seluruh staf TU yang saya hormati, serta anak-anak yang Ibu sayangi. Pada pagi ini Ibu akan membahas mengenai sholat Jumat. Ada beberapa pertanyaan mengenai sholat Jumat ini. Yang pertama yaitu tentang bersegera untuk sholat Jumat. Ada kisah seorang laki-laki berjalan kaki menuju tempat sholat Jumat dengan cepat. Sebagian orang memprotesnya. Berjalanlah dengan perlahan-lahan, kata mereka. Orang itu menolaknya dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diserukan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." Nah, apakah arti bersegera di dalam ayat ini adalah berjalan dengan cepat? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita bahas bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat Jumat kepada hamba-hambanya. Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan segala pekerjaan yang menyibukkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu di hari Jumat dan memperbagus wudunya, kemudian pergi menuju salat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat dengan tenang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terletak di antara dua hari Jumat." Jadi sungguh beruntung ya bagi orang yang melaksanakan salat Jumat dan mengikuti khutbah Jumat dengan tenang. Dia akan diampuni dosa-dosanya selama 1 minggu atau 1 pekan dari hari Jumat kepada Jumat berikutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu untuk sholat Jumat, karena Allah akan keluar menjumpai ahli surga pada tiap hari Jumat di dekat kafur. Maka kedekatan mereka kepada Allah diukur dengan kesegeraan mereka menghadiri sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka sebuah karomah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka akan pulang kepada keluarganya dan menceritakan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini merupakan gambaran akan dekatnya jarak bersegera kepada ketaatan kepada Allah dengan rahmat Allah." Dari hadis di atas kita menjumpai dua kata yaitu kafur dan karomah ya. Kafur dalam kata-kata karena Allah akan keluar menjumpai ahli surga pada tiap hari Jumat di dekat kafur. Kafur adalah sebuah mata air di surga yang warnanya putih
dan rasanya sangat enak serta baunya juga sangat harum. Sedangkan karomah yang dimaksud di atas adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam arti secara bahasa yaitu kehormatan atau kemuliaan. Atau dalam kata lain, karomah juga berarti kejadian luar biasa di luar nalar atau di luar nalar atau logika dan kemampuan manusia biasa ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju sholat Jumat itu sangat banyak ya. Kata sa'yu atau bersegera sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Mufradat karya Ragib Isfahani berarti berjalan kaki dengan cepat tanpa adanya musuh. Kata itu juga digunakan untuk menunjukkan kesungguhan di dalam suatu perkara. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perintah Allah untuk bersegera adalah seorang muslim menampakkan hasrat dan kesigapannya kepada sholat Jumat dan berusaha untuk bersegera menunaikannya. Jika waktunya cukup panjang, sehingga menjamin dirinya akan sampai ke masjid lebih dahulu dibandingkan orang lain, maka dia tidak perlu berjalan terlalu terburu-buru. Jika orang yang bersegera menuju tempat sholat Jumat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, itu menghadapi waktu yang sudah sempit, maka tidaklah aib baginya untuk mempercepat langkah kakinya menuju sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang kedua adalah mengenai khutbah Jumat dan membaca Al-Quran sebelum sholat Jumat. Ada pertanyaan, apakah sah mengerjakan sholat Jumat tanpa khutbah atau tanpa adanya pembacaan Al-Quran sebelum mengerjakan sholat atau tanpa keduanya? Baik, kita bahas. Khutbah yang disampaikan sebelum sholat adalah syarat menurut mayoritas imam mazhab dan ahli fikih. Hal itu berdasarkan firman Allah yang mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kata zikr atau zikir yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah khutbah, karena khutbah mencakup zikir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersegera kepada zikir ini. Dengan demikian, zikir atau mengingat Allah di sini adalah wajib. Adapun pembacaan Al-Quran sebelum dilaksanakannya salat Jumat, maka itu bukanlah syarat, bukan wajib, bukan juga sunnah, melainkan semata-mata kebiasaan yang banyak dilakukan. Terdapat sejumlah hadis yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran pada malam dan siang hari Jumat, terutama surah Ad-Duhan dan surah Al-Kahfi. Misalnya hadis yang mengatakan, barang siapa membaca surat Hamim dan Ad-Duhan pada malam atau siang hari Jumat, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Terdapat juga hadis yang mengatakan, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Akan tetapi, kebanyakan hadis di atas, walaupun tidak semuanya, telah dikritik oleh para ulama ahli hadis. Mereka mengatakannya sebagai hadis yang lemah serta diragukan kesahihannya. Walaupun demikian, membaca Al-Quran sangat dianjurkan untuk dilakukan pada setiap saat. Namun, tidak ada kaitannya antara pembacaan Al-Quran baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah di dalam masjid maupun di luar masjid dengan keabsahan salat Jumat. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang khutbah Jumat bukan dengan bahasa Arab. Apakah sah khutbah Jumat disampaikan dengan bahasa non-Arab apabila para pendengarnya tidak memahami bahasa Arab? Baiklah, khutbah Jumat adalah nasihat mingguan yang disampaikan kepada kaum muslim pada hari Jumat sebelum didirikannya salat Jumat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan khutbah Jumat sebagai sarana untuk mengingatkan, memberi kabar gembira dan peringatan supaya menjadi pelajaran mingguan Islam di mana kaum muslim berkumpul dengan tenang dan khusyuk dan memperoleh manfaat dari pelajaran tersebut. Asalnya khutbah tersebut disampaikan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai bahasa dan ajarannya. Al-Quran telah Allah turunkan dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan tentang hal ini pada banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa bahasa Arab adalah syarat di dalam menyampaikan khutbah Jumat. Jika khutbah Jumat tidak disampaikan dalam bahasa Arab, maka tidak sah khutbah tersebut. Tampaknya, syarat yang mereka tetapkan ini dimaksudkan apabila khatib adalah orang Arab dan para pendengarnya adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab, sehingga mereka akan paham apabila khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Namun jika para pendengar tidak mengetahui dan memahami bahasa Arab, maka kemudahan Allah bagi hamba-hambanya menuntut bahwa bahasa Arab bukan syarat lagi di dalam menyampaikan khutbah Jumat, melainkan khutbah itu harus disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Mungkin karena inilah sehingga Imam Abu Hanifah tidak menjadikan bahasa Arab sebagai syarat di dalam menyampaikan khutbah Jumat. Namun, setiap muslim yang bukan orang Arab wajib mengerahkan usahanya untuk belajar bahasa Arab supaya ia dapat memahami Al-Quran, hadis Nabi dan perkataan para imam dan ahli fikih yang tertulis di dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa belajar bahasa Arab bagi non-Arab adalah wajib. Imam Syafi'i mewajibkan seseorang mempelajari bahasa Arab agar ia dapat memahami hukum-hukum agama dan apa-apa yang ia perlukan dalam melaksanakan ibadah. Pertanyaan berikutnya mengenai berbicara pada saat khutbah Jumat. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa jika seseorang berbicara pada saat khutbah Jumat dan ia berada pada saf belakang, maka salatnya batal. Namun jika ia berada di saf pertama dan kedua, maka salatnya tidak batal. Oleh karena itu, mereka biasanya duduk di saf pertama dan kedua. Bagaimana pendapat agama tentang ini? Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan salat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa duduk dekat imam dengan diam dan mendengarkan dan tidak mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, maka baginya 2 bagian pahala. Barang siapa duduk jauh dari imam dengan diam dan mendengarkan dan tidak mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, maka baginya 1 bagian pahala. Barang siapa duduk dekat imam namun mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, tidak diam dan tidak mendengarkan, maka baginya 2 bagian dosa. Barang siapa duduk jauh dari imam serta mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, tidak diam dan tidak mendengarkan, maka baginya 1 bagian dosa. Barang siapa mengatakan, diamlah, maka dia sudah berbicara. Barang siapa berbicara, maka tidak ada salat Jumat baginya, yaitu diharamkan baginya pahala salat Jumat, walaupun kewajiban tersebut telah gugur darinya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa salat Jumatnya berubah menjadi salat zuhur. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa haram hukumnya berbicara pada saat khutbah Jumat, walaupun itu perkataan yang ma'ruf. Seseorang wajib diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Hal ini berlaku bagi semua yang mengerjakan sholat. Manakala seorang yang sholat berada pada barisan pertama lalu dia berbicara sementara imam sedang berkhutbah, maka itu lebih berdosa dan tidak terpuji. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah layak seorang muslim berbicara mengenai urusan dunia
yang tidak mendesak pada saat imam sedang menyampaikan khutbah Jumat, baik ia berada pada saf-saf depan maupun saf-saf belakang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian acara kegiatan kerohanian pagi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ibu, umumnya bagi semua yang mengikuti kegiatan kerohanian pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.